Oke, halaman 18, 19. Di situ tentang pembulatan yang ke pembulatan desimal dan pembulatan persen. Semoga bisa dapat dua-duanya hari ini. Ya, pembulatan desimal dan pembulatan persen. Halaman 18 dan 19. Oke, perhatikan dulu di depan. Ya, perhatikan dulu di layar. Bapak jelasin dulu sebentar. Oke, sebentar. Oke. Oke, sip. Wait ya, pembulatan desimal. Kita ke desimal, pembulatan desimal dulu. Pembulatan desimal. Ya, pembulatan desimal itu lebih gampang sebenarnya. Nggak ada yang dihitung-hitung. Pembulatan desimal itu nggak ada yang dihitung, tinggal dilihat aja. Ya, tinggal dilihat. Contoh misalnya, kalau pembulatan desimal ini pasti kesatuan terdekat. Ya, contoh misalnya 2 ya, misalnya 2,3 ya. Ini kan ada desimalnya, ada koma tiganya. Ya, perhatikan dulu di layar ya. Berarti kalau ada koma tiganya, ini kita bulatkan ke satuan terdekat. Berarti cuma angka satuan doang nanti yang muncul. Jadi koma belakang ini udah nggak ada. Nah, caranya gimana? Oke, perhatikan. Ini caranya. Kalau misalnya angka yang di belakang koma ini kurang dari 5, ya. Kalau angka yang di belakang koma ini kurang dari 5, nih yang Bapak bulatin merah, berarti tinggal dihilangin. Ya, kalau angka di belakang ini kurang dari 5, tinggal dihilangin. Angkanya maksudnya ya, angka belakang komanya. Jadi kalau 2,3, ini kan 3, ya belakangnya 3. Ini kurang dari 5, berarti tinggal kita hilangin. Ya udah hilangin 3-nya. Berarti dibulatkan ke satuan terdekat berarti berapa? 2,3 mendekati 2. Ya, jadi tinggal sisa ini aja. Ya, tinggal sisa 2-nya. 3-nya udah hilang karena dia kurang dari 5. Ya, karena dia kurang dari 5. Nah, gimana kalau misalnya eh, misalnya ada 4,7. Oke, 4,7. Nah, 4,7 mendekati berapa nih? 4 sorry. 4,7 mendekati berapa nih? Nah, lihat angka belakangnya itu kurang dari 5 atau lebih dari 5. Oke, itu yang pertama. Angka belakangnya ini kurang dari 5 atau lebih dari 5. Nah, kalau lebih dari 5, tambahin 1 ke depannya. Tambah 1 ke depannya. Berarti kalau 4,7 dibulatkan ke satuan terdekat, ya 4,7 dibulatkan ke satuan terdekat berarti jadi 5. Gitu, ya. Nah, ini desimal. Ya. Oke. Nah, ini nih yang Bapak males nih kalau misalnya masuknya telat nih. Halaman 18, 19 ya. Halaman 18, 19. Buku matematika halaman 18 dan 19. Kita sudah masuk pembulatan desimal. Ya. Oke, satu contoh lagi misalnya. Ya, Bapak kasih satu contoh lagi. Misalnya
3,5. Ya, 3,5. Ini mendekati berapa? Oke. Nah, ini belakangnya pas 5. Ya kan? Belakangnya ini pas 5. Kalau belakangnya pas 5, ini juga harus ditambah 1 ke depannya. Ya, tambah 1. Jadi 3,5 mendekati berapa? Kalau dibulatkan ke satuan terdekat mendekati 4. Ya, jadi lihat angka belakang komanya. Kalau dia mulai dari 5, ya, 5 atau lebih, ya, 5 atau lebih, ya, 5 atau lebih berarti dia ditambah 1 ke angka depannya. Ya, ditambah 1 ke angka depannya. Kalau dia mulai 5, pokoknya mulai dari 5, 6, 7, 8, 9 itu ditambah 1 ke depannya. Berarti kalau misalnya gini. Oke, kalau misalnya satu contoh lagi misalnya, ya, 5,4 ini mendekati berapa? Nah, lihat angka belakangnya. Angka belakangnya berapa? Nih, 4 kan angka belakangnya. Ini kan kurang dari 5. Berarti kalau kurang dari 5, ya udah tinggal kita hilangin angka belakangnya. 4-nya kita hilangin. Berarti 5,4 mendekati berapa? Mendekati 5. Ini, dari sini 5-nya ya. Kita masukin dari sininya, angka sebelumnya. Ya, kalau dia lebih dari 5, tambahin 1 ke depannya. Gitu. Ya, kalau misalnya berarti ini 5,4 tadi. Misalnya 5,8. Ya, 5,8. Mendekati berapa? Nah, ini kan 8. 8 ini lebih dari 5. Karena lebih dari 5 berarti kita tambahin 1 ke depannya. Ya, ke depannya kita tambahin 1. Berarti jadi 5,8 mendekati 6. Ya, gitu caranya. Ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di chat dulu. Di chat dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kita baru pembulatan desimal. Oke, wait Kayla. I'll open your mic. Wait. Oke. Open your mic Kayla. Oke. What? Jadi maksudnya itu kalau yang duanya itu habis itu misalnya kayak 2,3 itu yang tadi itu kalau dua-duanya di bawah 5 kita X ya. Kita ingin yang sebelahnya yang sebelah kanan yang setelah koma jadinya pakai yang sebelum koma untuk jawabannya. Iya. Ya, yang dilihat jangan dua-duanya ya. Jangan dua angka ini yang dilihat. Yang dilihat yang dilihat kurang atau lebih dari 5 itu cuma angka terakhir, angka setelah koma. Angka sebelum koma jangan dilihat. Ya, jangan dua-dua. Jadi kalau yang 4 jadi yang kalau 4,7 itu kalau yang setelah koma itu lebih besar dari 5 jadinya hasilnya 5 ya. Ya, karena ditambah 1. Kan ini kan 4,7. 4-nya ditambahin 1. Karena 7-nya kan lebih besar dari 5.
4-nya ditambahin 1 jadi 5. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Udah. Sip. Sebentar, siapa lagi nih? Vanessa. Oke, Kayla unmute ya. Vanessa. Wait. Vanessa. Mana dia? Ini dia. Yuk, unmute Vanessa. Pak, Hmm. kan itu misalnya 5,8. Oke. 5-nya tinggal ditambahin 1 ya, Pak? Iya. Itu jawabannya. Iya. Karena kenapa ditambahin 1? Karena 8-nya lebih besar dari 5. Nah, makanya kan Bapak Kalau depannya lebih gede itu harus ditambahin 1 ya, Pak? Kalau apa? Kalau depannya lebih besar itu tambahin 1. Bukan depannya, belakangnya, belakang koma. Nih, yang belakang koma, jangan lihat depannya ya. Jangan lihat angka depan. Lihatnya angka belakang, angka yang paling belakang. Angka depan itu cuma nanti akan jadi jawabannya. Entah itu ditambah 1 atau nggak ditambah 1. Lihat angka belakangnya. Jadi kalau misalnya ini kan 5,4 ya yang pertama nih. Yang di sini ini 5,4. Karena angka belakangnya nih, angka 4-nya ini kurang dari 5, jadi tinggal kita coret. Berarti 5,4 itu mendekati berapa? Ini ambil dari sini 5-nya. Dari depan. Jadi jawabannya tuh yang 5 depan. Nah, kalau 5,8 kita lihat angka paling belakangnya dulu. 8-nya itu lebih besar dari 5 kan? Kalau lebih besar berarti tambahin 1 ke depannya. Ke angka 5-nya. Jadi 6. Nah, 6 lah yang jadi jawabannya. Karena udah ditambahin 1. Oh, kalau lebih kecil daripada 5 itu tinggal dicoret ya? Coret aja. Hilangin, tulis angka depannya itu sebagai jawaban. Nah, kalau dia lebih besar dari 5, tambahin 1. Ada lagi? Udah? Makasih, Pak. Oke. Udah. Oke, silakan di-unmute Vanessa. Norbert, bentar Norbert. Di mana kamu nih Norbert? Kalau ada yang mau nanya silakan ya. Norbert nggak ada. Mana dia? Oh ini dia. Oh iya, siap Norbert. Ayo. Pak, Hei. kalau depannya lebih besar, masih bisa dong. Kalau belakangnya lebih kecil, kan masih bisa kan Pak, dijadiin bulat. Contohnya? Contohnya 2,20. 2,20. Lah, lihat. 20. Iya, 20 kan? Kan setelah koma kan? Nah, berarti 0 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. 0. 0 lebih besar dari 5. Lebih kecil. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh kok 0 bisa lebih besar? Ya, lebih kecil. Ya udah hilangin. Nah, sekarang yang paling belakang jadinya apa? 2 kan? 2 yang ini kan? Nah, 2 lebih besar atau lebih kecil? Dari 5. Lebih kecil. Lebih kecil. Hilangin juga. Udah jadi berapa jawabannya? 2,20 mendekati berapa? 2. 2. 2-nya dari mana? Belakang. Bukan dong. Kan udah dicoret yang belakang. 2-nya dari mana? Yang belakang kan udah dicoret 2-nya. Dari ini, depan. Tuh. Yang Bapak lingkarin. Oh. Jadi jawabannya itu pasti yang angka depan. Angka sebelum koma. Angka setelah koma itu kita hanya lihat apakah itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5.
Nah, nanti kalau lebih besar tambahin 1. Kalau lebih kecil ya coret aja. Oke? Ada lagi Norbert? Oke. Enggak. Di unmute ya. Kalau sudah silakan di unmute. Oke. Ini dicatat dulu. Ya, dicatat dulu. Ini semoga kalian mengerti tulisan Bapak. Ya. Silakan dicatat dulu. Ya, di buku mat Vanessa ya. Di buku mat. Kalau di screenshot boleh, tapi setelah itu nanti dicatat ya. Di screenshot untuk sementara boleh, tapi nanti setelah itu dicatat. Tetap harus dicatat. Ya. Iya, di screenshot boleh, tapi setelah itu nanti dicatat. Ya. Karena kalau cuma di screenshot kalian akan bingung belajarnya, apalagi dari coret-coretan Bapak. Begini. Ini ya, usahakan kalian kalau catat nggak harus sama persis seperti di layar ya. Karena kalau kalian bingung yang di layar ya, kalian juga nggak akan ngerti. Ya. Ya, istilahnya kalau bisa kalian catat kalau sudah ngerti. Kalau udah ngerti baru catat. Jadi nggak harus persis sama yang kayak di layar. Ini kan Bapak kan coret-coret nih silang ya, itu tanda aja. Ya, kalau kalian nggak mau pakai cara silang-silang nggak masalah. Ya. Oke. Sudah? Apakah sudah? Siapa lagi nih yang chat? Pesan ganti. Ya, oke Kayla. Oh ya, nanti kalau tiba-tiba Zoom-nya terputus, kita masuk lagi ya di link yang sama. Ya. Karena Zoom hanya 40 menit kalau gratisan. Nah. Ya. Oke. Sudah? Kalau sudah bisa komen di chat. Bisa jawab di chat sudah atau belum? Oke, sudah ya. Sudah. Good. Oke, Bapak hapus ya. Oke. Barusan kita belajar satu angka di belakang koma. Ya kan? Misalnya tadi 2,3. Ya. Ini cuma satu angka nih di belakang koma. Angka apa? Angka 3. Ya kan? Cuma satu angka. Dari tadi kita di belakang koma. Sekarang kalau misalnya Bapak kasih 2 angka. Misalnya 2,3. Kayak tadi deh, yang kayak si Norbert tadi. Misalnya 2,20. Ya, 2,20. Ya, oke Kayla. Tapi ntar setelah itu masuk lagi ya. Habis live masuk lagi. Oke, 2,20. Nah, kita satu-satu. Kalau angkanya lebih dari 2.
setelah tanda koma. Satu-satu lihatnya. Jadi yang paling belakang dulu. Ya, yang paling belakang dulu kita lihat. Paling belakang angka berapa? Angka 0 nih. Ya, angka 0. Apakah 0 kurang dari 5 atau lebih dari 5? Nah, itu dulu. 0 kan kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti tinggal kita coret 0-nya. Nah, sekarang tinggal sisa 2 yang paling belakang karena 0-nya udah dicoret. Nah, 2 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nah, itu dulu. 2 kan kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti 2-nya juga kita coret. Ya, 2-nya juga kita coret. Nah, berarti 2,20 mendekati berapa? Ya, mendekati, ambil angka depannya. Mendekati 2. Nah, gitu caranya. Ya. Oke, good. Si Norbert nanya nih. Pak, kalau 5,457, oke, good. Ya, 5,457. Bentar, Norbert, kamu yang jawab ya. Bentar, Bapak tulis soal dulu. 5,457. Mana Norbert? Bapak unmute kamu. Ya, yang lain perhatikan. Sekalipun Bapak nanya sama Norbert, tapi yang lain perhatikan. Mana nih? Bapak unmute kamu. Mana sebentar? Kok kamu gak kelihatan, Norbert? Oh, ini dia. Yuk, Norbert. Iya, Pak. Ya. Kamu lihat angka paling terakhir. Angka berapa? 7. 7. Lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih. Oke. Kalau lebih, berarti tambahin 1 ke depannya. Depannya 7. Ya, yang lain perhatikan. Ini udah 3 angka di belakang koma nih. Ya, yang lain perhatikan. Ini sudah 3 angka. Tambahin 1 ke depannya. Berarti depannya jadi berapa? 6. 6. Berarti 7-nya hilang nih ya. Karena udah ditambahin 1 ke depan. Nah, ini sekarang jadi 6. 5-nya ini. Ya, ini Bapak tiban aja ya supaya tahu kalau misalnya 5-nya itu ganti jadi 6. Dapat tiban. Oke, sekarang 6. 6. Ini kan angka terakhirnya jadinya sekarang 6. 6-nya itu lebih atau kurang dari 5? Lebih. Lebih. Kalau lebih, tambahin lagi 1 ke depannya. Aduh, bentar. Waktunya udah mau habis ternyata Zoom-nya. Ya, tambahin 1 ke depannya. Ya. Jadi berapa nih depannya? 5. 5, betul. Ya. 6-nya coret. Ya. 4-nya ini sekarang jadi 5. Ya, 4-nya ini sekarang jadi 5. Ini Bapak tiban aja. Supaya kalian tahu kalau ini, oh, berubah dia. Tambahin 1. Nah, sekarang jadinya berapa, Norbert? 5 itu. Angkanya berapa? Berapa koma berapa? 5,5. Betul. Oke. 5,5. Ini kalau belakangnya 5 ditambahin 1 nggak ke depannya? Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya angka belakangnya mulai dari 5 atau lebih, berarti ditambah 1 ke depannya. Ya. Ini kan angka belakangnya berarti berapa sekarang? 5 kan? Ya kan? Nah, karena 5, ya kita tambahin 1 ke depannya. Jadi berapa? 6. 6. Berarti tadi pertanyaan kamu
5,457. Ini mendekati berapa, Norbert? 7. Ini mendekati berapa berarti? 5,457. Mendekati? 6. 6, betul. Betul. Paham? Paham. Ya. Gitu ya. Yang lain juga perhatiin ya. Yang lain juga perhatiin. Ini bagus. Jadi udah langsung 3 angka dia si Norbert. Ada lagi yang mau ditanya Norbert? Enggak. Atau enggak kamu coba kasih satu contoh lagi. Biar Bapak jelasin juga buat teman-teman kamu. Misalnya berapa angkanya? Ayo. Berapa? Oke. Ini kamu berapa Norbert? 9,1539. 90. Nggak usah gede-gede. Nggak usah 90. 9 aja. Ya. 9,1 berapa tadi tuh? 1539 ya. Oh, Niko. Oke, sebentar ya Niko ya. 1,539. Nah, ini sudah 4 angka. Oke. Perhatiin. Ya, yang lain perhatiin. Bapak akan tanya Norbert. Norbert, angka paling belakang berapa? 9. Kalau 9 berarti jadinya berapa? 8. Terus Kan ditambahin tambahin ketiga. ya, jadi berapa? 9, berapa? 9,8. 9, nih, 9-nya kan ditambahin 8. 1. Loh, kok 8? 9-nya kan ditambahin 1 ke depannya. Ketiga, berarti jadi berapa? Yang 3-nya jadi 4. Berarti 9-nya diapain? 9-nya jadi 8. Loh, enggak. Tadi? 9-nya diapain? Yang paling belakang kalau udah ditambahin 1, 9-nya Coret. Coret. Jadi sekarang 9,1 5 berapa? 4. 4. Oke, lihat angka paling belakang sekarang 4. Ini 4. gimana? Ini gimana? Lebih atau kurang? Dari 5? Kurang. Kurang. Kalau kurang berarti Tambah. Yes, kalau kurang? Kalau kurang dari 5 berarti Coret. coret. Nah, sekarang sisa apa nih? 9, berapa? 9,15. 5. Nah, ini angka paling belakang berapa Norbert? 5. 5. Kalau 5 berarti diapain? Coret. Nih, baca nih. Ditambah 1. Tambah 1. Jadi berapa? 9,2. Mantap, ya. 5-nya dicoret ya berarti ya. 5-nya Ya. dicoret. Nah, sekarang 9,2. Angka paling belakang berapa Norbert? 2. 2. Jadi gimana? 2-nya diapain? Kecil. 2-nya Coret. Oke, betul ya. 2-nya lebih kecil daripada 5. Terus 2-nya dicoret. Jadi 9,1539 mendekati berapa Norbert? 9. 9, betul. Paham? Paham. Oke. Oke, Norbert, ada lagi yang mau ditanya? Enggak. Enggak ada. Oke, silakan di-unmute Norbert. Bapak satu soal lagi.
dari si Niko. Ya, dari si Niko. Niko kasih soal 6,999. Ya. 6,999. Oke, Bapak buka mic kamu Niko biar kamu bisa jawab. Mana dia? Oke, yuk Niko unmute. Oke. Oke, Niko, lihat angka terakhir. Ayo. Berapa? 9. 9. Kalau 9 berarti diapain? Ditambah 1. Tambah 1. Ya, jadi berapa? Jadi 10. 10. Oke. Di sini jadi 10, 9 yang belakang kita coret. Ya. Berarti di sini 10. Kalau 10 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Berarti ditambah 10 lebih besar atau lebih kecil daripada 5? 10. Lebih 10 lebih besar daripada 5. Oke, kalau gitu diapain? Dikurang. Wes? Ke angka ke depannya. Di angka ke depannya diapain? Ditambah 1. Mantap. Ya, tambah 1. Berarti 10. 10. Berarti yang 9 yang ini dicoret ya, yang kedua. Karena kan Ya. udah ditambah 1. Nah, 10. Ya, berarti 10 di sini lebih atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Nah, kalau lebih dari 5 berarti diapain? Ditambah Kemana? ke 6. Ke 6. Berarti jadi berapa? 7. 7. Berarti 6,999 mendekati berapa, Niko? 7. Ya, 7. Betul. Ya, gitu. Ya. Yang lain kalau ada yang mau nanya langsung kasih soal kayak si Norbert sama si Niko, nggak apa-apa ya, tulis aja langsung berapa biar kita bahas bareng-bareng ya, biar teman-teman kalian juga paham ya, biar teman-teman kalian juga bisa belajar dari soal yang kalian kasih ya. Oke, ada yang mau nanya? Ini kita sudah main berapa angka nih? Tadi Bapak niatnya 2 angka dulu, ternyata si Norbert kasih 3, tambah lagi si Norbert 4 angka belakang koma, tambah lagi si Gabriel 3 angka. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Oke, ini Zoom kita sudah mau selesai ya. Kurang dari 1 menit lagi. Oke, Norbert, nanti ya. Nanti. Zoom kita sebentar lagi akan putus dulu.